Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Raja Kana. Bagaimana jika terlupanya bukti permintaan penawaran harga? Apakah akan ada sanksi? Jika bukti permintaan penawaran harga atau SPPH yang terlupa, untuk sanksi tidak ada. Tetapi jika SPPH tersebut terlupa, maka proses pembelian bahan baku mengalami kendala, di mana bahan baku yang dibeli berharga tinggi, sedangkan tujuan dari SPPH adalah untuk meminimalkan harga bahan baku yang dibeli. Yang kedua, dari Rika Indriawati, jika barang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, apakah akan diganti baru atau diganti dengan cara mengembalikan duit tunai? Baiklah, dalam masalah barang yang diretur karena tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau alasan lainnya, di mana dalam pengembaliannya berbentuk barang, uang, atau bahkan tidak keduanya, itu adalah kebijakan dari supplier. Serta kesalahan yang terjadi berasal dari pihak mana, apakah itu dari perusahaan atau supplier ketika pengembalian barang tersebut. Selanjutnya, dari Angelica, bisakah tunjukkan bukti-bukti dari dokumen masukan ataupun keluaran seperti surat penawaran harga, SPP, atau SPPH? Seperti yang kami sampaikan dalam video sebelumnya, apa yang kami bahas merupakan hasil dari riset kakak tingkat, dan data-data tersebut didapat dari repositori BSI ACID untuk dokumen masukan dan keluaran tidak dilampirkan oleh pengunggah data-data tersebut, sehingga kami tidak bisa melampirkan bagaimana bentuk dari dokumen-dokumen masukan dan keluaran. Di sini saya lampirkan buktinya, di mana tidak ada satupun file yang diunggah mengenai dokumen masukan dan dokumen keluaran. Selanjutnya, dari Ahmad Nur Hasan, apakah harga yang ditentukan memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi atau masih bisa dinegosiasikan? Harga yang telah ditentukan tersebut tidak bisa ditawar lagi atau masih bisa dinegosiasikan merupakan kebijakan dari supplier terhadap surat permintaan penawaran harga yang telah dibuat perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat proses order untuk membeli bahan baku dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak atau harga yang telah ditentukan dari supplier. Selanjutnya, dari Alvin, menurut kelompok kalian, apakah pemecahan masalah tersebut sudah efektif? Jika iya, berikan alasannya. Menurut kelompok kami, pemecahan masalah yang kami berikan itu efektif karena jika dengan terkomputerisasi, maka dalam melihat stok bahan baku akan lebih mudah sehingga pemesanan bahan baku dapat berjalan dengan lancar. Laporan pembelian terbentuk lebih akurat, rapi, dan dapat dipercaya, serta kecilnya risiko kehilangan data karena data tersimpan dalam database. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Novita Hernawati. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan pembelian bahan baku yang ada di PT Pentas Samudra Dunia? Jawabannya, untuk mengatasi keterlambatan pembelian bahan baku adalah dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, di mana dapat memudahkan bagian gudang untuk melihat stok bahan baku, sehingga bagian gudang dapat membuat form lebih awal untuk diserahkan ke bagian pembelian, dan bagian pembelian melakukan pembelian persediaan bahan baku sebelum persediaan bahan baku tersebut habis. Selanjutnya, pertanyaan dari Yuni Kartika. Direktur dibagi menjadi 6 bagian. Jelaskan tugas atau fungsi dari 6 bagian tersebut. Yang pertama, fungsi direktur HRD, tanggung jawab yang diemban oleh seorang direktur SDM atau HRD, yaitu bertanggung jawab mendesain organisasi, mengatur para staf, bertanggung jawab atas penilaian kinerja para karyawan. Yang kedua, fungsi direktur bagian pembelian, pemeriksaan laporan pembelian dan laporan lainnya yang menyangkut pembelian proyek sebelum dilaporkan kepada presiden direktur. Yang ketiga, fungsi dari direktur bagian produksi, yaitu memutuskan sumber apa yang diperlukan,
menyusun skala waktu untuk pekerjaan, dan memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas. Yang keempat, fungsi direktur bagian pemasaran, mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan konsep produk atau barang untuk kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar. Yang kelima, fungsi direktur bagian pengiriman, melakukan manajemen logistik, yaitu mengurus sistem atau mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis untuk material, bahan-bahan atau suku cadang, dan juga bahan jadi atau produk akhir agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelanggan. Dan yang terakhir, fungsi direktur bagian keuangan, yaitu bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan, bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan, mengawasi laporan keuangan perusahaan, dan menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Istiqomah. Bagaimanakah tanggapan dari perusahaan jika ada pelanggan yang tidak puas atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pelanggan, seperti pemesanan undangan yang tidak sesuai dengan selera pelanggan? Perusahaan akan terima keluhan dengan baik dan memberikan solusi yang terbaik guna kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Suhail Firjatullah. Di manakah lokasi PT Pentas Samudra Dunia tersebut berada? PT Pentas Samudra Dunia berlokasi di Jalan Kapuk Kamal nomor 8 Jakarta Utara. Baiklah teman-teman semua, sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau jawaban yang kami berikan tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.